Dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MK 102,7 FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, pagi hari ini Anda bersama saya Purwa Abdillah dan sahabat saya Deden Delisius yang akan menemani Anda sampai jam 9 pagi nanti dalam acara Poci Podcast MC. Jalan yang di Cikarang deh. Cikarang? Cikarang tuh di mana kayak? Cikarang itu nggak jangan ditunda-tunda itu. Cikarang itu lagu Yuni Shara. Saya Cikarang. tahu. Saya tuh awalnya jadi asistennya Kang Nugi dulu Bang Den. Beberapa kali beliau MC, saya ikut. Bang MC ke Jakarta, saya diajakin. Bawain bajunya, nyiapin jasnya, nyiapin cue card-nya. Gitu tuh Kang. Ini jadi challenge tersendiri buat seorang MC. Iya nggak? Ngerasa nggak? Benar, Ingat benar, nggak? benar, benar. Instruction itu udah dari kanan kiri, udah dari IO, dari orang partai A, partai B, partai iya, C. benar. Semuanya ingin disebut. Halo guys, my name is Deden Delisius dan balik lagi di Poci Podcast MC. Wah, Podcast MC bakalan ngebahas seputar dunia MC, serba-serbi MC dan apapun tentang dunia MC bersama MC hits Kota Bandung. Dan hari ini saya kedatangan Purwa Abdillah. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, sehat kan? Ya, alhamdulillah, Hirobil Alamin, luar biasa. Kang, aduh, saya kok kayaknya udah lama nggak touch up kalau nge-MC ya. Asal calon dikit. Kang, sebelumnya ini makasih lo udah datang ke Poci ya. Sama-sama, Kang Deden. Alhamdulillah. Saya sih memperhatikan terus ya. Memperhatikan kalau Kang Deden ngobrol sama MC keren yang lainnya dan one day kapan ya saya diundang ke sini. Dan akhirnya hari ini. Terima kasih Kang Deden. Terima kasih ya. Teman-teman, ini Kang Purwa ini adalah guru MC saya di dunia MC. Ya, Kang, terima kasih Saya Kang. nggak pernah merasa menggurui. Maka itu Kang Purwa ini mengajari saya secara tidak langsung. Saya selalu memunguti ilmu-ilmu Kang Purwa gitu. Kita kebetulan teman-teman ya dikatakan sering lah ya mungkin. Beberapa kali. Beberapa kali duet acara-acara, salah satunya gathering ya. Gathering perusahaan. Terus apalagi ya kita pernah Kang? Kampanye. Oh iya benar. Itu bertiga sama Teh Tania siapa ya? Bukan. Safety Bukan. Beliau ini seorang lawyers, Kang. Oh, iya. Lawyers beliau tuh. Aduh, saya lupa namanya. Nanti kalau ingat ya. Lawyers beliau. Lawyers. Kita bertiga MC acara kampanye paslon. Nah, itu kan. Kang, itu waktu itu keren sih. Itu MC yang paling menghabiskan suara kalau Ya, saya. betul. Dan itu saya juga kaget sih, ternyata datang reng-rengan bintang-bintang yang lainnya kayak siapa waktu itu? Waktu itu kan dari partai-partai lain ya. Ini jadi ngomongin Oh partai. iya. Pokoknya tokoh-tokoh nasional ya. Tokoh-tokoh nasional. Tokoh-tokoh nasional, paslonnya sudah pasti, calon presidennya saat itu datang ke Bandung ya Kang ya. Kemudian dengan instruction yang sangat banyak, ini jadi challenge tersendiri buat seorang MC. Iya nggak? Ngerasa nggak? Ingat nggak? Benar. Instruction itu udah dari kanan kiri, udah dari IO, dari orang partai A, partai B, partai iya, C. benar. Semuanya ingin disebut, semuanya punya konsep sendiri dan Ditambah ini that's a Kang. challenge. Iya benar, challenge bukan hanya dari panitia orangnya, tapi juga dari ajudan kalau nggak salah. Yes. Kang, ini datang. Gila sih. Bingung kan? Bingung. Banget. Saya terlatihnya itu Kang Den, mungkin salah satu jam terbang. Kita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa langsung aja. Itu salah satu jam terbang yang alhamdulillahnya saya nggak terlalu kaget dan shock. Kaget shock ada di awal, dek gitu ya. Tapi itu terlatihnya ketika dulu saya dari awal 2000 berapa ya? 2013 kayaknya Kang, diajakin untuk MC acara-acara kampanye. Oh, kampanye 2013. Kampanye partai gitu Kang. Itu berarti zaman-zaman Jokowi ya, Jokowi Prabowo dulu kan? Jokowi Prabowo atau kalau dulu kampanye partai pas pemilihan legislatif kayak gitu kan. Itu kan pasti partai ada kampanye yang keliling. Iya. Kayak gitu-gitu dan di situ sih ngelatih jam terbang untuk terbiasa di audiens yang jumlahnya ribuan. Waktu itu kita di salah satu stadion di Bandung ya. Ya, betul. Itu gede banget, orang-orang banyak banget dan kita harus mengendalikan massa, menjaga semangat massa dan kita sampai gantian ya. Wah, gila. Makanya MC-nya bertiga saat itu MC-nya Bang. bertiga. Iya, MC-nya bertiga. Ih, keren sih. Dan waktu itu teman-teman yang menarik adalah di MC kampanye itu kita tuh, kalau Kang Purwo masih inget ya. Ya. Kalau saya sih panik sih. Kita turun ke panggung karena panggung mau roboh.
Saya pulang duluan kayaknya kalau yang mau robot Oh itu. iya, Kang Purwo tuh mau MC ke Jakarta kalau saya. Iya, ada acara lagi, makanya detik-detik akhir saya pamit duluan, dilanjut sama Kang Dede. Oh iya, kan jadi memang gitu, jadi mau robo gitu. Semua orang pengen naik. Iya, karena banyak tokoh-tokoh nasional, banyak ajudannya kayak gitu-gitulah, semua orang naik dan pas akhir acara yang lain pun ikut naik gitu. Loncat ya? Loncat dari panggung yang tingginya berapa? 3 meter kayaknya. 3 meter, tak asli 3 meter. Aduh, Masya Allah. Pengalaman ya, pengalaman. Pengalaman. Tapi saya mau kasih impresi dulu nih teman-teman. Ketika awal kali saya ketemu dengan Kang Deden itu adalah MC acara sebuah gathering produk fashion di Kota Bandung. Yang ownernya sekarang jadi anggota dewan di Kota Bandung. Oh, Pak, itu jadi anggota dewan. Anggota dewan DPRD Kota Bandung, Kang Deden. Wih, alhamdulillah. Dan saya betul ya, ingat ya, kita dipertemukan di acara itu, Kang. Kang, saya lupa. Saya ingat acaranya, tapi yang di mana ya? Acaranya kalau nggak salah kita langsung jalan yang di Cikarang deh. Cikarang. Mm-mm. Cikarang tuh di mana kira-kira? Cikarang itu nggak, jangan ditunda-tunda itu. Cikarang itu lagu Yuni Sara. Saya Cikarang. tahu. Oke, Cikarang. Iya. Pokoknya daerah Bekasi Cikarang sama Wildan tahu. berdua kan, Kang. Karena saat itu saya awalnya mau di-hire jadi MC tapi ternyata nggak jadi. Di-hire-nya jadi panitia, jadi IO-nya. Akhirnya saya IO bikin RAB. MC-nya udah ada, Kang. Siapa? Ini Wildan Halwa dan Deden Delicious. Oh, siapa nih? Duaan nih. Wah, Wildan dan belum kenal kan? Tapi pas nge-MC dan saya lihat itu pecah banget. Karena depannya kan ibu-ibu. Wah, ini dua orang ini ngetel banget gitu. Dan itu adalah salah satu, saya bilang ke Deden, ke Kang Deden nih. Ini adalah dream saya tuh pengen banget punya partner MC yang kayak gini, yang nyetel ketika jokes tuh dapet, ketika yang satu ngomong tuh nimpalinnya dapet dan ger kayak gitu. Ya kan. Tapi fun fact-nya adalah di sana saya merasa minder, Kang. Kenapa? Tapi saya tidak merasakan itu. Jadi gini, kita tuh sebenarnya modal cuma rame-ramean aja sih. Skill MC masih 30% lah skill MC. Cuma bodor-bodoran doang. Tapi ketika saya mindernya adalah ketika Kang Purwa megang mic pas jadi operator itu, terus Kang Purwa bilang pokoknya mah bersiap-siap, acara akan dimulai. Gila, ini suaranya enak. Waduh. Apa namanya, susunan kata-katanya beraturan gitu. Kayaknya MC juga ini. Suara enak tapi banget rarai. Tapi saya tuh nggak minder sama wajah loh, Mang Den. Kalau nge-MC, kalau apa tuh sama look saya paling nggak pede. Oh gitu ya? Iya. Dari dulu. Kalau sekarang sih agak nambah ya, karena berat badannya agak nambah ya setelah menikah. Oh jadi dulu Kan kan cungkring, Kang. Beratnya cuma 53 kilo. 53 kilo? 53 kilo? 50, saya nikah tuh 54 lah, naik 1 kilo. Seriusan, kecil banget. Gitu, Kang. Kalau saya dulu. Kalau dirimu, kenapa mindernya dulu? Mindernya, emang saya bilang minder ya? Bukan tadi? Iya, maksudnya tadi mindernya kayak... Oh ya, karena itu iya, suara. Tapi Kang Purwa, kalau misalnya boleh ditanya, kenapa bisa membalikan fakta, melawan diri bahwa gua kan minder dulu jadi MC. Tapi kenapa bisa berani jadi MC dulu? Karena saya suka diperhatikan kelebihannya. Tapi kadang kalau apa ya, secara look kadang saya suka nggak pede, Kang. Nggak tahu kenapa ya. Tapi pengen, tapi agak minder, bingung kan? Saya juga bingung. Kenapa akhirnya menikmati di sana. Mungkin itu rasa minder di awal aja ya. Dan di awal, aduh aku nggak pede deh. Tapi ketika sudah di panggung, ketika sudah acara mulai, sudah flow mah biasa aja sih sebetulnya. Itu kan hanya mindset negatif kita aja. Berarti Kang nge-MC pertama kali tahun berapa berarti? Kalau secara profesional itu di kampus, di UPI. Saya masih kuliah 2000, saya masuk MK itu 2009 berarti. Jadi 2009, beberapa bulan sebelum saya ikut audisi penyiar radio MK, saya ikut dulu audisi untuk MC acara rapat akhir tahun Kopma Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Panjangkan namanya. Gitu kan? Enggak, emang begitu ya? Ada audisi jadi MC? Ada. Aktivitas di kampus di UPT gitu. Nggak tahu sampai sekarang ya teman-teman Kopma BS tuh kalau mau nyari MC buat rapat akhir tahun itu
audisi atau nunjuk aja. Kalau dulu audisi Kang, dan itu seru aja kita ngikutinnya rame. Kenapa? Karena audisi dites dulu, kalau bawain sok MC itu protokoler kan, Kang, formal ya. Formal. Jadi dilihat dulu gimana tone-nya kan, kalau tone acara-acara formal tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu ya. Lebih deep, lebih dalam dan lebih datar. Mungkin intonasinya nggak yang terlalu dinamis. Ternyata saya masuk Bang Deden. Dan itulah kali pertama saya nge-MC pakai jas. Pakai dasi. Sebelum ikut audisi ini kan kalau misalnya tadi bilang gitu nggak masuk logika saya. Yang mana? Kenapa bisa berani mengajukan diri jadi MC itu awalnya kenapa? Sebelumnya pernah dong berarti ngomong di depan orang? Tentu. Ini ceritanya rada panjang. Boleh berarti. Itu kan kalau saya tadi frame-nya kalau ditanya Bang Den ketika masuk ke dunia akhirnya katakanlah mulai belajar profesional, saya mau MC gitu ya, itu di situ. Dan ketambah lagi makin pede lah ikut audisi penyiar radio MK kan. Gitu. Nah, sebelumnya dari SMP, SD bahkan enggak, SMP lah. SMP saya tuh mulai sering ikutan lomba-lomba. Lombanya adalah lomba dakwah kalau dulu kan. Lomba dakwah kan saya dibesarkan itu di lingkungan pesantren NU. Tiap kali malam Ahad itu kalau kita di Kobong di pesantren, saya santri kalong dulu makan. Jadi cuma nginep doang, pagi-pagi subuh pulang ke rumah, berangkat sekolah, pulang sekolah ke pesantren lagi ngaji dan sebagainya. Nah, tiap malam minggu itu kan ada latihan dakwah. Dulu itu kaset yang sering saya dengerin tuh dakwahnya Zainuddin MZ. Kalau orang Jawa Barat pasti kenal juga Jujun Junaidi. Iya, Jujun. Nah, dari situ Kang dengerin, bikin teksnya tiap seminggu sekali itu latihan bikin teks dakwah. Ayo latihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diajarin Kang sama kiai saya. Sama itu. Nah, di situ Kang latihan itu, kemudian sering ikut lomba dakwah. Pas SMA mah ada Syarhil Quran ya. Jadi ada teman yang tilawahnya, ada yang baca terjemah. Nah, saya yang giliran ceramahnya, menjelaskan maknanya. Itu lomba ada tuh dulu sering ikutannya kayak gitu Kang. Kalau di SMP masih di lingkungannya lomba-lombanya yang keagamaan, keislaman. Nah, pas SMA mulai bertambah Kang. Lombanya pidatonya bahasa Sunda tuh. Nah, ini menarik nih. Bahasa Sunda. Kang Purwa pernah cerita sama saya dulu, ya saya menggeluti bahasa Sunda gitu. Akhirnya bisa ketika MC kawinan, Sundanya ya enak gitu. Dulu berarti pas SMA? SMA udah itu Kang, sering diajakin dilatih untuk lomba itu pidato biantara bahasa Sunda kalau dulu makan. Itu di Kabupaten Kuningan. Nggak pernah juara sih, tapi seenggaknya saya dapat pengalaman dan akhirnya tahu bahasa-bahasa yang biasa digunakan untuk tampil itu kalau MC itu seperti ini. Kalau pidato bahasa Sunda itu begitu gitu. Kang, saya sedih sih. Kenapa? Kalau mendengar bahasa Sunda, dulu bapak saya tuh guru bahasa Sunda di SMP Purwakarta. Iya. Apalagi Purwakarta keseniannya kan ini. Tapi ya saya sedih gitu karena budaya juga mungkin di sini, gaul di sini, jadi bahasa Sundanya ya tidak seenak gitu. Tidak seenak Kang Purwa ketika membawakan gitu. Bahkan saya mungkin bisa dibilang tidak bisa ketika ngomong di depan orang dengan bahasa Sunda yang kayak gitu. Iya. Kadang itu gitu. Kang. Tapi Kang Purwa itu belajar sendiri atau karena gara-gara ikut lomba bahasa Sunda terus? Ikut lomba kan akhirnya sama guru bahasa Sundanya diajarin Kang kan. Sama guru bahasa Sundanya diajarin, dikasih contoh teksnya, bikin teksnya sendiri. Kan dulu kalau mau lomba, teks itu harus dikasih dulu Kang. Iya. Dan harus bikinan sendiri. Dulu tuh gitu Kang, 2000 berapa ya? 2005, 2006. Wah, saya masih TK berarti. Wah, lebay loh. Seriusan, 2000 TK. Iya. Jadi saya merasa kolot kalau gitu ya? Kang Den. Bahasa Sunda itu saya juga mungkin terasanya gitu ya ketika masuk ke dunia MC pernikahan, ketika diminta bahasa Sunda, alhamdulillahnya ada bekal dulu, tinggal menyesuaikan dengan acara. Dan tetap aja sih modelnya kalau awal MC bahasa Sunda mah googling lah. Nyari dulu di sana berarti tumbuh kepercayaan diri ya. Iya. Ngomong di depan orang udah jelas lah, lomba diajarin dakwah. Terus udah ditambah modal percaya dirinya, ditambah dengan materi yang udah ada dalam otak gitu. Betul. Akhirnya pas kuliah memutuskan tadi balik lagi ke ikutan audisi. MC. Iya, betul. Audisi MC, kenapa saya tahu infonya? Saya salah satu UKM yang diikuti itu waktu itu adalah koperasi. Koperasi Bang Den.
Nah, akhirnya ada info audisi, Iya. saya ikutan, lolos. Saya kalau tidak salah 3 tahun berturut-turut. Akhirnya dua tahun berturut-turut. Terus jadi MC rapat akhir tahun Kopma Bumi Siliwangi. Oh. Kenapa di audisi? Karena memang yang hadirnya juga tokoh nasional gitu kan. Seperti Menteri Koperasi, Menteri KUMKM kayak gitu-gitulah. Gubernur apa-apa kayak gitu kan. Oh, Itu keren, pengalaman yang Masya Allah lah ya buat saya ketika ke Bandung bisa aktualisasi diri, MC di depan orang banyak di kampus udah jadi sesuatu yang ningkatin rasa percaya diri sih Kang Den. Oh, karena ada rasa suka diperhatikan tadi Ya, kamu bilang ya. Jadi akhirnya memutuskan dari dakwah ke MC, Ke MC. ya kan? Ya. Karena MC juga diperhatikan gitu. Diperhatikan. Akhirnya mencoba. Ya. Oke. Betul. Saya baru ngeh kenapa saya suka diperhatikan pun Kang Den adalah beberapa bulan ke belakang lah, 6 bulan ke belakang setelah ikutan tes talent mapping. Ya, ada 34 kecerdasan orang atau apa ya, bakat ya, bukan kecerdasan, bakat orang. Yang saya nomor satunya itu namanya significance. Significance itu senang diapresiasi, senang jadi pusat perhatian. Iya. Oh, berarti dulu teh memang saya suka diperhatikan. Meskipun kadang nggak pede dengan look atau saya tuh nggak ganteng-ganteng banget. Oh, dulu masih ngerasa kayak gitu ya? Emang enggak kan? Kang berarti iya sih kadang gitu ya. Tapi akhirnya Iya. apa hal lain yang membuat Kang Purwa terus menjadi seseorang yang gue pede lah, bodo amat dengan tampilan gue, apa yang membuat? Moment of truth-nya adalah ketika saya jadi penyiar MGFM, saya punya panutan. Saya punya model. Saya pingin kayak beliau. Siapa Dan beliau? Kang Nugi Al-Afghani. Oh. Beliau itu adalah pusat fotokopi saya. Iya. Itu file asli saya itu di beliau. Paham nggak? Kang Lugi tuh senior, udah duluan masuk. Duluan. Jadi saya masuk MKFM, saya 2 bulan waktu itu di MKFM Islamic Broadcasting School, diajar itu salah satunya sama Kang Nugi. Saya tuh langsung suka banget, aduh ini Kang Nugi, saya pengen kayak gini, suaranya keren kalau MC. Kalau MC Iya itu tiba-tiba bisa bikin orang semangat, bisa bikin orang terinspirasi dan bengong, atau bahkan tiba-tiba seketika bisa bikin orang nangis. Coba di dalam satu acara gitu, itu tanya MC. Iya. Dan dari beliau lah saya blok aja ngikutin, karena dulu ketika saya ngobrol sama beliau, saya tuh awalnya jadi asistennya Kang Nugi dulu Bang Den. Beberapa kali beliau MC saya ikut bawain Setelah jadi penyiar. Jadi Kang Nugi kalau mau ada MC saya pengen lihat ya, atau saya nggak apa-apa nih jadi apa aja, jadi asistennya Kang. MC ke Jakarta saya diajakin, bawain bajunya, nyiapin jasnya, nyiapin cue cardnya gitu tuh Kang. Saya berawalnya dari situ, dan dari situlah saya memperhatikan gimana Kang Nugi MC. Wah kayak gini nih, oh gini kata-katanya, ngambil suaranya di sini. Saya baru tahu setelan suara saya di mana nih kalau suara saya ngomong kan gini, tapi kalau suara saya ngomong biasa aja kan cemprengnya tipis Kang. Itu tuh ya dari Kang Nugi, perhatiin beliau aja. Iya. Plak aja ngikutin, karena seplak-plaknya kita ngemodel ke seseorang teman-teman nggak akan sama 100%. Betul. Nggak akan sama. Betul. Oke. Gitu. Kang, saya penasaran dong, ini juga menarik kayaknya. Apa namanya, saya ingin remind juga Kang Purwa. Kan tadi cerita masuk radio MGFM. Boleh dong sedikit opening radio. Aduh. Ini di sini di samping kita kan ada yang sekolah. Sekolah radio juga ya. Radio juga. Boleh dong Kang, opening aja gitu. Aduh, aku kangen siaran deh. Cerah pagi ya? Pagi Kang. Kenapa langsung ditembak opening siaran sih? Ya biar unik aja gitu. Biar unik. Opening siaran di MKFM, teman-teman para pendengar sahabat MK yang menyaksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MK 102,7 FM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, pagi hari ini Anda bersama saya Purwa Abdillah dan sahabat saya Deden Delisius yang akan menemani Anda sampai jam 9 pagi nanti dalam acara Poci Podcast MC. Kang, balik lagi ke dunia MC ya. Nge-MC Kang 2000, berarti 2000 berapa itu di UPI itu yang MC? 2009 kan. Apa Kopma ya? Apa? Kopma. 2009 sampai sekarang berapa tahun ya? 20. Berapa ya? Saya nggak udah ngitung tuh. 2009, 14, 20 ya? Hah? Enggak.
11 tahun. 12 tahun kan. 12 tahun. Kemudian kita sama-sama di 2020 Kang ada corona Kang. Iya, betul. Itu gimana Kang? MC apakah benar-benar semuanya cancel atau ada yang ditunda-tunda? Waktu itu gimana Kang ceritanya menghadapi corona? Ya, awal saya itu kan MC-nya banyaknya dalam waktu berapa tahun kebelakangan ini Kang, banyaknya di MC pernikahan. MC pernikahan Islami. Iya. Awal pandemi itu event ada yang pending judulnya Kang, ada yang postpone, ada yang cancel. Jadi ada 3 kategori. Itu hampir berapa ya? Pandemi itu kan Maret ya Kang ya? Maret itu sampai akhir tahun itu jadwal ada beberapa. Udah book gitu maksudnya. Udah book Kang. Memang ada yang udah DP, ada yang belum. Kalau belum DP sih saya nggak terlalu nggak terlalu mempermasalahkan. Kalau nggak jadi nggak masalah, mungkin bukan rezeki. Tapi yang jadi beban di kita tuh yang udah DP Kang. Kan ada yang udah DP. Nah akhirnya yang DP itu Kang yang bikin akhirnya kita kan repot ya. Ini uangnya gimana nih? Kan nggak boleh dipakai dulu, kan belum kerja ya. Iya. Kan belum kerja. Jadi DP itu gimana caranya tetap disimpan. Akhirnya ya saat itu jadwal ya habis Kan. Habis dulu sampai bulan apa ya? 2020 itu berarti sampai Agustus kayaknya. Habis tuh maksudnya? Nggak ada MC, nggak ada agen, nggak ada kegiatan. Dan semuanya bilangnya pending Kang, postpone. Kang ini nggak jadi ya. Karena pengantinnya misalnya nggak jadi pakai MC. Ya menghadapi kondisi itu cukup stres ya Kang Den. Karena salah satu sumber penghasilan utama kan dari situ ya. Begitu nggak ada ya agak pasti terguncang lah. Jadi berpikir gitu. Jadi berpikir ngapain lagi nih, apalagi nih seperti itu Kang. Akhirnya one time MC nggak jadi sesuatu hal yang diharapkan terus. Berharap misalnya pandeminya segera berakhir, berharap bahwa ini akan jadi dan lain sebagainya. Pada akhirnya sih jadi Kang, banyaknya jadi. Tapi sempat ada juga yang jadwalnya tuh di satu hari yang sama. Ada 5 klien yang minta di hari yang sama, yang udah DP. Yang udah deh. Coba 5 klien yang sama. 5 klien meminta di hari tanggal yang sama. Nah itu kan repot. Dan akhirnya apa ya, saya hanya bisa memilih satu dong, karena saya tidak bisa dibagi 5 hadirin. Dan semuanya minta pagi. Yang diambil yang pertama kali dong? Atau gimana? Yang paling besar budgetnya dong. Saya tidak, karena kan gini, semuanya kan mundur. Jadi saya sampai lupa itu siapa yang booking pertama kali dan tanggal berapa. Karena pas di tanggal itu kalau nggak salah Desember 2020 Kang, 12/12/2020 kalau nggak salah, itu salah satu tanggal yang hektik juga. Gitu Kang Den. Akhirnya saya memilih yang budgetnya paling proper ya. Sungguh sangat mata duitan ya. Tapi gimana lagi kan, memang kondisinya gitu. Saya kan nggak menafikan itu juga, yang secara budget proper dan yang lain pun akhirnya kalau saya tidak ada istilah budget hangus kalau saya nge-MC Kang. Kalau ada orang udah DP nggak jadi, apakah karena kliennya nggak jadi pakai saya atau sayanya memang ada uzur atau apa Kang, saya kembalikan lagi semuanya full. Karena saya kan belum kerja apa-apa. Kalau saya prinsipnya gitu. Kan kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang akhirnya hangus nih karena udah booking tanggal padahal yang lain ada yang masuk. Itu juga nggak masalah. It's okay, nggak masalah Kang. Itu nggak masalah juga. Saya tidak menyalahkan itu juga. Cuman kalau saya lebih ke kenyamanan hati. Saya belum kerja, belum membantu klien, kemudian tiba-tiba saya motong, aduh asa nggak enak Iya benar-benar. Akhirnya dikembalikan. Oke. Kang, corona kan ada yang MC lagi dong setelah Agustus itu. Nah, ada. Pertanyaannya adalah apakah Kang Purwa tetap memakai harga yang dulu atau memakai harga yang friendly gitu, maksudnya menyesuaikan karena corona ini mungkin orang-orang juga menurun pemasukannya. Kang Purwa juga butuh, daripada ditolak mending ambil aja lah. Nah itu budgetnya apakah samakan dengan yang dulu atau Kang Purwa ikut aja lah berapa aja gitu? Menyesuaikan, tapi tetap kita punya rate Kang Den. Oke. Menyesuaikan pasti turun dong, kita nggak mungkin sama kayak sebelum pandemi Kang Den. Disesuaikan turun, tapi kita punya batas minimal yang nggak terlalu jatuh banget. Yang asalnya 300 jadi 100 gitu, Kang Purwa kan segitu ya? Enggak lah, amin. Mungkin lah. Kok amin sih?
Janganlah. jangan. Oh gitu, jadi menyesuaikan. Menyesuaikan, tapi kita tetap punya rate meskipun memang teman-teman gini. Kadang saya milihnya juga berdasarkan klien-klien yang loyal, Bang Den. Kalau dia udah loyal banget, kadang saya juga kasih treatmentnya spesial. Nggak apa-apa, budgetnya mungkin agak sedikit di bawah rate minimal yang kita bikin, tapi dia ngasih jadwalnya banyak. Jadi langsung ngasih jadwal tuh 8, 10, 6 kayak gitu-gitu Kang. Itu ada. Makanya saya pun saya nggak yang terlalu sering posting di Instagram tuh karena saya ngejagain tipikal saya kan ngejagain klien yang udah loyal aja, WO kayak gitu. Oh iya. Karena kenapa? Tiap bulan tuh mereka bisa ngasih jadwal ke saya langsung 6, 8 dari satu klien Kang. Misalnya Januari 2022 misalnya. Langsung Januari, Februari gitu ya? Iya, ngasihnya tuh, Kang, ini tanggal ini. Jadi bookingnya pun juga kadang udah 6 bulan sebelumnya. Bahkan juga dari sekarang yang ke 2022 udah pada masuk, Kang. Dan itu ngejagain apa? Saya berusaha menjalin hubungan baik aja dengan itu. Kang, ada yang dari luar itu? Ada. Bukan berarti tidak dijaga dengan baik, tapi itu mah ya ada juga sih yang langsung dari klien.